Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Norman dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan melanjutkan presentasi di minggu lalu pada measure dan analyze. Sebelumnya perkenalkan saya Syakila Putri Zuhri dengan NIM 2105 01231 40165 yang akan menjelaskan tentang measure. Tahap measure ini dilakukan untuk mengukur kondisi aktual proses asistensi laporan praktikum berdasarkan data hasil kuesioner terbaru mahasiswa teknik Universitas Diponegoro. Pengukuran yang dilakukan terhadap beberapa indikator utama, yaitu yang pertama ada kecepatan respon asisten, yang kedua ada perubahan jadwal asistensi, yang ketiga ada kejelasan arahan asisten, atau kejelasan arahan asistensi, yang keempat ada frekuensi revisi laporan, yang kelima ada jumlah asistensi hingga ACC, dan yang terakhir tingkat kepuasan mahasiswa. Untuk sumber datanya sendiri ini diperoleh dari data kuesioner hasil terbaru yang telah diupdate pada hari ini dengan total responden 32 mahasiswa. Dan untuk tujuan measure-nya itu bertujuan untuk mengetahui kondisi awal proses asistensi serta mengidentifikasi tingkat defect sebelum dilakukan tahap perbaikan. Next. Lalu hasil pengukuran data yang kami dapatkan, yaitu ada dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama itu ada waktu respon asisten. Sebagian besar responsi itu menyatakan bahwa waktu respon asisten sudah cukup cepat dengan detail waktu respon yang kurang dari 24 jam itu sejumlah 31 responden dan waktu respon 24 sampai 48 jam itu sebesar 1 responden. Hal ini menunjukkan bahwa aspek responsibilitas asisten sudah tergolong baik. Lalu kategori kedua yaitu ada perubahan jadwal asistensi. Frekuensi perubahan jadwal itu ada yang tidak sama sekali itu berjumlah 11 responden. Terus yang 1 kali itu ada 11 responden, yang 2 kali ada 6 responden, dan yang lebih besar sama dengan 3 kali itu sama dengan 4 responden. Jadi masih terdapat perubahan jadwal asistensi yang menyebabkan ketidakpastian waktu pelaksanaan asistensi. Terus kategori ketiga, yaitu kejelasan arahan asisten. Dengan skala penilaian itu kami menggunakan rentang 1 sampai 4 dengan nilai 2 atau kurang jelas. Jumlahnya ada 3 responden. Lalu dengan nilai 3 atau cukup jelas dengan jumlah 18 responden. Dan dengan nilai 4 atau sangat jelas itu dengan jumlah 11 responden. Jadi dengan angka-angka ini rata-rata penilaian berada pada kategori yang cukup jelas, tapi masih terdapat mahasiswa yang mengalami kebingungan selama asistensi. Next. Kategori selanjutnya itu ada frekuensi perbedaan arahan antar asisten. Dengan frekuensi 0 tidak sama sekali itu dengan jumlah 9 responden. Lalu selanjutnya ada 1 kali itu 11 responden, 2 kali ada 9 responden, dan lebih besar sama dengan 3 kali itu sama dengan 3 responden. Hasil ini menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan arahan antar asisten masih sering terjadi dan menjadi salah satu sumber revisi berulang. Kategori selanjutnya ada jumlah asistensi hingga ACC. Jumlah asistensi itu ada 2 kali sejumlah 3 responden, jumlah asistensi sebanyak 3 kali sebanyak 10 responden, jumlah asistensi 4 kali sebanyak 17 responden, dan jumlah asistensi yang lebih besar sama dengan 5 kali itu sama dengan 2 responden. Jadi sebagian besar mahasiswa memerlukan 4 kali asistensi hingga laporan dinyatakan ACC. Untuk faktor terakhir yaitu faktor penyebab revisi berulang. Faktor yang paling sering muncul dari kuesioner itu format laporan. Ini yang paling dominan sama perbedaan arahan antar asisten ini juga yang termasuk paling dominan. Terus selanjutnya ada kesalahan penulis pribadi. Memang tidak sebanyak 2 kategori sebelumnya, tapi kategori ini itu masih termasuk frekuensi kemunculannya itu cukup tinggi.
Lalu selanjutnya ada isi atau materi laporan dan arahan yang kurang jelas, ini frekuensi kemunculannya tergolong sedang. Next. Lalu di sini kami juga menanyakan tentang tingkat kepuasan mahasiswa dengan nilai kepuasan 1 sampai 4. Untuk nilai kepuasan 2 itu sejumlah 5 responden, nilai kepuasan 3 itu 16 responden, dan nilai kepuasan 4 adalah 11 responden. Jadi mayoritas mahasiswa memberikan nilai kepuasan 3 yang menunjukkan proses asistensi masih cukup baik, tapi memang belum optimal. Lalu temuan utamanya, berdasarkan hasil pengukuran, diperoleh beberapa kondisi utama proses asistensi saat ini. Yang pertama, masih terdapat perbedaan arahan antar asisten. Yang kedua, standar format laporan belum seragam. Yang ketiga, jadwal asistensi terkadang mendadak atau berubah. Yang keempat, mahasiswa memerlukan revisi berulang untuk kesalahan yang sama. Dan yang terakhir, ada sebagian besar mahasiswa membutuhkan 3-4 kali asistensi hingga ACC. Jadi dengan demikian, fokus perbaikan pada tahap berikutnya perlu diarahkan pada standarisasi format laporan, penyamaan persepsi antar asisten, serta perbaikan sistem penjadwalan asistensi. Next. Selanjutnya ini adalah ringkasan statistik mengenai indikator-indikator yang tadi kami tanyakan kepada responden. Dengan jumlah responden 32 mahasiswa, yang menjawab respon asisten lebih dari 24 jam itu hanya 1 atau sekitar 3,13% dari total keseluruhan responden. Lalu yang selanjutnya ada mengalami perbedaan arahan itu sebesar 23 mahasiswa atau sekitar 71,88% dari total responden. Lalu selanjutnya ada membutuhkan lebih besar dari 3 kali asistensi itu sebanyak 29 mahasiswa atau sebesar 90,63% dari total responden. Dan yang terakhir, ada mengalami perubahan jadwal yang dengan hasil 21 mahasiswa atau sebesar 65,63% dari total responden. Jadi hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa respon asisten sudah cukup baik dengan tingkat respon cepat sebesar 96,88%. Tapi proses asistensi masih belum optimal, karena sebanyak 90,63% mahasiswa membutuhkan minimal 3 kali asistensi hingga ACC serta tingginya perbedaan arahan antar asisten yang menyebabkan revisi berulang. Next. Lalu ini ada perhitungan Six Sigma pada data ini, yaitu ada defect yang dianalisis, itu didefinisikan sebagai perbedaan arahan antar asisten, yang kedua ada revisi berulang asistensi, dan yang ketiga ada perubahan jadwal asistensi. Dengan jumlah perbedaan arahan adalah 23, revisi berulang adalah 29, dan perubahan jadwal adalah 21 dengan total defect 73. Next. Selanjutnya adalah hasil perhitungannya. Perhitungan DPU atau defect per unit dengan perhitungan 73 dikali 32 yaitu 2,28. Jadi setiap mahasiswa mengalami rata-rata 2,28 defect dalam proses asistensi laporan praktikum. Selanjutnya ada total opportunity. Pada penelitian ini terdapat 3 peluang defect pada setiap mahasiswa, yaitu perbedaan arahan, revisi berulang, dan perubahan jadwal. Dengan opportunity 32 kali 3 sama dengan 96. Selanjutnya ada perhitungan DPMO. Dengan perhitungan 73/96 dikali 1 juta. Sama dengan 760.417. Jadi dengan angka DPMO tadi didapatkan nilai sigma sebesar 0,7 sigma. Nilai sigma menunjukkan bahwa proses asistensi saat ini masih memiliki tingkat defect yang cukup tinggi. Tingginya revisi berulang dan perbedaan arahan antar asisten menunjukkan bahwa proses asistensi masih belum berjalan secara optimal dan memerlukan perbaikan proses pada tahap analyze dan improve. Next. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik pada bab ini atau pada subbab ini itu berdasarkan hasil pengukuran dan perhitungan Six Sigma diperoleh kondisi awal proses asistensi sebagai berikut. Yang pertama, respon asistensi
asisten sudah cukup cepat. Yang kedua, masih terdapat perubahan jadwal asistensi. Terus yang ketiga, ketidakkonsistenan arahan antar asisten yang masih tinggi. Terus yang selanjutnya ada sebanyak 90,63% mahasiswa membutuhkan minimal 3 kali asistensi hingga ACC. Dan yang terakhir, nilai sigma proses masih berada pada level rendah. Jadi kesimpulan pada tahap measure ini menunjukkan bahwa proses asistensi masih belum optimal dan memiliki tingkat defect yang cukup tinggi. Tingginya revisi berulang, perubahan jadwal asistensi, dan perbedaan arahan antar asisten menyebabkan proses asistensi menjadi kurang efisien sehingga perlu dilakukan analisis akar masalah pada tahapan analis. Untuk subbab kedua dari Six Sigma kali ini adalah analyze, tahap ketiga daripada DMAIC, yaitu berupa mengidentifikasi dan memverifikasi akar penyebab masalah pada proses asistensi laporan praktikum program studi S1 Teknik Mesin Undip. Untuk untuk metodenya ada 9 yang digunakan. Yang pertama ada fishbone diagram, kedua ada 5-way analysis, 3 ada proses mapping, 4 FMAE, 5 hipotesis testing, 6 regression, 7 Pareto analysis, ke-8 scatter plot, dan yang terakhir MSA check. Untuk untuk yang pertama cause and effect diagram atau fishbone, dia itu atau asisten itu kurang briefing, beda persepsi, pengalaman bervariasi. Metodenya tidak ada SOP, proses ad hoc, tidak berstandar. Measurementnya kriteria tak jelas, penilaian subjektif, rubrik berbeda. Material, format, tak baku, template beragam, paduan usang. Machine atau environmental, jadwal mendadak, ruang terbatas, waktu mepet. Dan yang terakhir ada environmental, itu komunikasi yang tidak terstruktur, tekanan waktu, dan kondisi koordinasi yang lemah, sehingga menghasilkan revisi berulang dan kualitas rendah. Penyebab dominan tidak adanya standar format baku dan juga perbedaan arahan antar asisten yang bisa dilihat dari responden mengalami 71,88%. Untuk metode yang kedua yaitu 5-way analysis yang gunanya untuk menggali akar penyebab. Problemnya revisi berulang hingga lebih dari sama dengan 3 kali asistensi sebesar 90,63% mahasiswa. Untuk why pertama, mengapa mahasiswa harus revisi berulang? Karena ada perbedaan arahan yang diterima dari asisten berbeda, yaitu berupa 71,88% responden mengalami. Untuk Y kedua, mengapa arahan antar asisten berbeda? Karena tidak ada standar format dan rubrik penilaian baku yang disepakati bersama antar asisten. Untuk yang ketiga, mengapa tidak ada standar baku? Karena tidak ada proses briefing atau persamaan persepsi antar asisten sebelum siklus asistensi dimulai. Yang keempat, mengapa tidak ada briefing antar asisten? Karena tidak ada prosedur operasional standar atau SOP yang diwajibkan koordinasi antar asisten sebelum pelaksanaan. Yang terakhir, root cause-nya atau penyebab masalahnya, mengapa tidak ada SOP koordinasi? Karena belum ada sistem manajemen kualitas yang terstruktur untuk proses asistensi praktikum. Yang ketiga, metode ketiga berupa proses mapping, yaitu swim lane detail. Mahasiswa di sini ada dua warna. Yang pertama, warna yang merah muda itu berupa non value added atau NVA, titik variasi utama, dan yang putih merupakan value added atau VA. Nah, mahasiswa yang value added itu tulis draft lalu mengajukan asistensi. Sedangkan non value added itu resubmit laporan. Asistensi value added pelaksanaan asistensi, non value added feedback dan revisi. Value added-nya ACC laporan. Sistemnya terima jadwal. Untuk metode keempat yaitu failure mode and effect analysis atau FMEA. Untuk failure mode-nya perbedaan arahan antar asisten, efeknya revisi berulang, mahasiswa bingung. Dan juga untuk RPN-nya 448, priority-nya high. Failure mode, format laporan tidak baku,
efeknya mahasiswa salah format sehingga RPN-nya 378 dan priority-nya high. Untuk failure mode ketiga, jadwal asistensi mendadak, efeknya persiapan kurang, asistensi tidak optimal, dan untuk nilainya 210, untuk priority-nya dia medium. Untuk failure mode yang keempat, ada kriteria penilaian tidak jelas, efeknya laporan tidak terarah, atau kepuasan rendah, nilainya 252, priority-nya medium. Untuk failure mode kelima, respons asisten lambat, sehingga efeknya penundaan proses asistensi, nilainya 40, priority-nya low. Failure mode terakhir, komunikasi tidak terstruktur, efeknya informasi terlewat atau miskoordinasi, nilainya 150 dan priority-nya medium. Untuk penilaian tersebut itu bisa digunakan atau bisa menggunakan rumus severity dikali occurrence dikali detection. Untuk metode yang kelima ada hipotesis testing atau uji statistik. Untuk tes kepuasan angkatan 2023 atau 2024, tidak ada perbedaan kepuasan antara angkatan, ada perbedaan kepuasan antara angkatan. T sama dengan minus 1,3693, p-value-nya sama dengan 0,1811. Kesimpulan, gagal tolak H0. P lebih kecil, lebih besar daripada 0,05, tidak ada perbedaan signifikan antara angkatan. ANOVA, kepuasan versus jumlah asisten. Rata-rata kepuasan sama di semua grup asisten, minimal satu grup berbeda signifikan. Hasil ujinya F sama dengan 1,3325, p-value-nya 0,2837. Kesimpulan gagal tolak H0. P lebih besar dari 0,05, jumlah asisten tidak mempengaruhi kepuasan. Untuk yang ketiga, dia menggunakan chi-square, kejelasan arahan versus kepuasan. Kejelasan arahan dan kepuasan tidak berhubungan, ada hubungan signifikan. Hasil ujinya X sama dengan 25,483, p-value sama dengan 0,00. Kesimpulan tolak H0, P lebih kecil daripada 0,01, kejelasan arahan berhubungan kuat dengan kepuasan. Jadi hasilnya signifikan. Yang keenam, metodenya menggunakan regression analysis. Itu kejelasan arahan sama dengan kepuasan mahasiswa. Untuk grafiknya scatter, dia menggunakan kejelasan arahan versus kepuasan. Untuk kepuasannya itu dia model parameter statistiknya ada model regresi, dia sama dengan 0,747x tambah 0,713 R kuadrat atau koefisien determinasi 0,408 berupa senilai 40,8%. Untuk Pearson R-nya 0,6388, p-value-nya lebih kecil dari 0,01, slope atau beta 1 0,747 yang berarti signifikan, intercept beta 0 0,713. Interpretasi, setiap kenaikan 1 poin kejelasan arahan meningkat kepuasan sebesar 0,747 poin. Model menjelaskan 40,8% variasi kepuasan. Untuk metode yang ketujuh berupa Pareto analisis yang berarti 80/20 rule, faktor penyebab revisi. Ini ada frekuensi faktor revisi, N sama dengan 71 faktor. Untuk format laporan itu sebesar 23, kesalahan penulis itu sebesar 20, perbedaan arahan sebesar 17, isi atau materi laporan sebesar 7, dan arahan kurang jelas itu sebesar 4. Fokus perbaikan pada 3 faktor teratas untuk menyelesaikan lebih dari 80% masalah. Analisis kuantitatifnya dari histogram sebelah kiri itu berupa faktor format laporan, N-nya 23, kumulatifnya sebesar 31,9%. Faktor kedua, kesalahan penulis, N-nya 20, kumulatifnya 59,7%. Untuk faktor perbedaan arahan, N-nya 17, kumulatifnya 83,3%. Dan yang keempat, isi atau materi laporan, N sebesar 7, kumulatifnya 93,1%. Faktor terakhir atau kelima, arahan kurang jelas, N berupa 4, dan kumulatifnya 100%. Prinsip 80/20 terpenuhi. Format
plus kesalahan plus perbedaan arahan, menghasilkan sebesar 83,3% dari total revisi. Untuk metode ke-8 yaitu berupa scatter plot dan stratification untuk kejelasan versus kepuasan. Menggunakan grafik seperti ini dan stratifikasi kepuasan perangkatan menggunakan grafik yaitu 2023 dengan N4 dia itu menghasilkan 3 dan 2024 dengan N28 menghasilkan 3. R sama dengan 0,639 itu berkorelasi positif kuat dengan semakin jelas arahan, semakin tinggi kepuasan. Untuk P kurang dari 0,01 itu berhubungan sangat signifikan secara statistik. Angkatan 2023 cenderung lebih kritis. MEAN 2,75 versus 2024 itu menghasilkan 3,25. Namun perbedaan titik signifikan P sama dengan 0,18. Untuk yang keempat, dari pola scatter menunjukkan klaster pada arahan 3, kepuasan 3, mayoritas mahasiswa cukup puas. Untuk metode terakhir atau Measurement System Analysis, MSA, cek, root cause check. Untuk B, di sini dikategorikan empat pilihan, yaitu ada bias pengukuran, itu mendapatkan nilai perhatian. Penilaian kejelasan arahan bersifat subjektif, skala 1-4, persepsi mahasiswa terhadap skala bervariasi, tidak ada anchor, behavior, atau deskriptor per skor. Untuk resikonya itu medium. Yang kedua ada repeatability atau satu asisten, relatif baik. Respon asisten cepat 96,88% kurang dari 24 jam. Menunjukkan konsistensi individual, namun perbedaan arahan pada sesi berbeda masih perlu dipantau. Resikonya low. Untuk reproducibility asisten itu merupakan masalah paling utama karena 71,88% mahasiswa melaporkan arahan berbeda antara asisten. Ini adalah indikasi kuat reproducibility rendah, pengukuran tidak konsisten antar appraiser atau asisten. Untuk resikonya dia paling tinggi atau high. Untuk yang keempat ada stabilitas sistem ukur. Ini tidak termonitor, tidak ada mekanisme kalibrasi periodik atau rubrik dan standar penilaian belum pernah direview secara formal. Drift persepsi mulai terjadi, resikonya medium. Untuk MSA atau Measurement System Analysis Finding, reproducibility rendah, atau perbedaan antar asisten adalah masalah sistem ukur utama, bukan sekedar kesalahan mahasiswa. Untuk kesimpulan tahap analyze, yang pertama ada root cause utama, yaitu berupa tidak adanya SOP koordinasi dan standar format baku antar asisten menggunakan metode Fishbone dan Five Whys. Untuk yang kedua, Pareto 80,80/20, dia membuat 3 faktor dominan. Yang pertama ada format laporan, kedua kesalahan penulis, dan ketiga perbedaan arahan. Yang menghasilkan angka 83,3% revisi. Untuk yang ketiga, hubungan signifikan, kejelasan arahan membuat kepuasan. X kuadrat sama dengan 25,48, P kurang dari 0,001, R sama dengan 0,639. Sangat signifikan. Untuk regresi linear, Y sama dengan 0,747X tambah 0,713, R kuadrat sama dengan 40,8%. Kejelasan arahan menjadi prediktor kepuasan terkuat. Untuk MSK, reproducibility rendah, paling rendah, 71,88% mahasiswa alami beda arahan, sehingga masalah sistem pengukuran bukan individu. Untuk FMAE atau Finite Method Element Analysis, prioritas tinggi, sehingga RPN tertinggi atau nilai tertinggi itu berada pada perbedaan arahan yang mendapat penilaian 448 dan format tidak baku mendapat penilaian RPN 3778, sehingga perlu adanya aksi segera atau perlunya ada penyelesaian secepatnya. Untuk langkah selanjutnya merupakan improve, yang dimana improve itu menggunakan atau berfungsi untuk merancang solusi berdasarkan akar penyebab yang telah diidentifikasi. Begitu saja dari saya, Muhammad Arsad Rizal, biasa dipanggil Arsad.
dengan NIM 210, 501, 231, 401, 98. Kali ini mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan perhitungan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.